Wahai jiwa yang terpilih, dengarlah dengan segenap keberadaanmu. Hentikan sejenak perjalananmu yang tergesa. Hentikan jemarimu dari terus menggulir dunia digital yang tak berujung. Dan yang terpenting, hentikan keraguan yang selama ini mengguncang suara lembut yang bergema dalam lubuk jiwamu. Ini bukanlah sekadar pesan biasa yang muncul sembarangan di hadapanmu. Bukan pula sebuah kebetulan yang datang karena algoritma semata. Ini adalah panggilan ilahi, panggilan suci yang datang langsung dari takhta tertinggi di surga. Ini adalah instruksi surgawi yang ditujukan hanya untukmu. Bila kamu bisa mendengar kata-kata ini, itu bukan karena keisengan waktu, melainkan karena takdir sendiri sedang bekerja, menarikmu lembut namun pasti untuk kembali ke jalan pulang, ke tujuan jiwamu yang sesungguhnya. Kamu tidak tiba di sini sendiri. Ada tangan tak terlihat, tangan penuh kuasa dari Sang Maha Tinggi yang telah menuntun langkahmu perlahan sampai ke titik ini. Karena ada sesuatu yang dahulu tersembunyi rapat, kini sedang dibukakan hanya untukmu. Rahasia yang lama dijaga kini akan diungkapkan, bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada yang telah disiapkan, dan itu adalah dirimu. Selama ini kamu merasa seakan ditahan oleh dinding tak kasat mata, seperti hidup bergerak tapi tak maju, seperti ada gerbang yang tak kunjung terbuka. Meskipun engkau telah berdoa, berharap, dan menanti dengan sabar, tapi ketahuilah bukan karena kamu lemah. Justru kekuatan besar telah lama bersemayam di dalam dirimu. Ia hanya menunggu waktu ilahi untuk diaktifkan. Dan saat itulah sekarang, detik ini. Musim penantian telah berlalu. Musim penggenapan telah tiba. Dengarlah Tuhan sendiri berkata, apa yang dulu dikatakan terlarang, yang pernah disembunyikan dalam keheningan dan hanya dibisikkan kepada para nabi, dan dijaga oleh barisan malaikat di surga, kini aku perintahkan untuk kau miliki. Bukan hanya kau diizinkan, tetapi kau diutus untuk menerimanya. Karena badai telah bergerak mendekat, bukan hanya badai dalam langit pribadi hidupmu, tetapi badai dalam semesta, dalam dunia, dalam masa. Jika kamu tidak bertindak sekarang, jika kamu sekali lagi memilih diam dan ragu, kau bisa kehilangan gerbang yang saat ini sedang terbuka lebar di hadapanmu. Dan gerbang seperti ini tak selalu datang dua kali. Ketahuilah, ini bukan ilusi. Ini bukan permainan pikiran. Alam roh sedang bergerak. Dimensi yang tak kasat mata sedang mengalami pergolakan besar. Musuh dari takdirmu gemetar karena mereka tahu bahwa kamu, jiwa yang telah lama tertidur, akhirnya bangkit. Mereka tahu bahwa terang dalam dirimu tak lagi bisa disembunyikan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam bagi setiap jiwa yang telah menemani perjalanan ini sejak lama. Terima kasih untuk kalian yang setia hadir, mendukung, dan menjadi bagian dari pertumbuhan karya ini. Kalian bukan sekadar penonton atau pendengar, kalian adalah bagian dari gerakan jiwa yang lebih besar. Tanpa dukungan tulus dari kalian, perjalanan ini tidak akan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk setiap langkah kebaikan yang kalian ambil, dari menekan tombol subscribe, memberi tanda suka, hingga meninggalkan komentar penuh semangat dan doa. Hal kecil dari kalian membawa dampak besar dalam semesta ini. Sebagai bentuk keterlibatan spiritual yang lebih dalam, tinggalkanlah komentar dengan angka 999. Angka ini bukan sekadar simbol, melainkan deklarasi. Ia akan memancarkan getaran kuat ke semesta. Ia menandai bahwa kamu siap untuk masuk ke dalam pelayanan yang lebih tulus, siap mengalami transformasi diri yang lebih dalam, dan siap menutup lembar lama dalam hidupmu untuk memberi ruang bagi babak baru yang penuh kemuliaan dan pemahaman rohani yang lebih tinggi. Dan surga berkata kepadamu, gunakan apa yang telah aku tanamkan. Buka segel kekuatan yang telah lama tersembunyi dalam jiwamu. Jangan tunggu esok, waktunya berjalan, dalam ketakutan telah berakhir. Masa meragukan cahaya sendiri telah berlalu. Keheninganmu tak lagi dibutuhkan. Kini adalah waktunya untuk menyala, untuk bersinar, untuk taat pada panggilan ilahi yang tak bisa lagi kau abaikan. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang pilihannya, bukan hanya untuk bertahan dari apa yang akan datang, tapi untuk menguasainya. Kamu dipanggil untuk mengaktifkan apa yang dulu dianggap terlarang. Dan kali ini kamu memiliki izin ilahi. Dengarkan baik-baik. Musim berikutnya dalam hidupmu tidak akan menunggu zona nyamanmu.
Jendela-jendela langit sedang terbuka, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kamu harus bertindak bukan besok tapi sekarang. Trik yang dulu terlarang itu sudah ada di dalam dirimu, alat spiritual yang kamu takut gunakan. Tuhan berkata, gunakan itu. Doa berani yang kamu ragu untuk panjatkan ucapkan sekarang. Ini adalah perang spiritual dan kamu telah diperlengkapi. Waktunya untuk bertindak. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Dan dengarkan baik-baik. Hanya rohmu yang bisa benar-benar memahami ini. Jika kamu benar-benar jiwa yang terpilih, kamu tidak akan pergi dari pesan ini. Kamu akan merasakannya dalam tulangmu, bahwa pesan ini sedang berbicara langsung ke dalam jiwamu. Dan jika kamu bertahan sampai akhir, yang selama ini tertunda akan mulai bergerak cepat, yang tertutup akan terbuka. Tapi hanya jika kamu taat. Sekarang mari masuk lebih dalam. Selama berabad-abad, akses sakral menuju kekuatan ilahi ini dikunci, disembunyikan oleh perintah Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin menahan, tapi karena dunia belum siap. Hati manusia terlalu kacau, terlalu terganggu, terlalu didorong oleh ego. Teknik ini terlalu kuat, terlalu instan, terlalu suci. Tapi sekarang waktunya telah berubah. Tirai spiritual mulai menipis dan hanya segelintir orang, mereka yang peka, rohani, yang terlatih, yang dipilih, yang sedang dibisikkan kebenaran ini. Kamu adalah salah satunya. Ini bukan dongeng atau mitos agama. Ini adalah sistem ilahi yang nyata dan sedang bangkit di waktu nyata. Dunia di luar sana sedang terbakar, perang, kehancuran mental, krisis identitas. Tapi di balik semua itu, sebuah cetak biru kuno sedang diaktifkan kembali. Tuhan tidak sedang bermain-main. Jika kamu merasa dingin, jika ada sesuatu yang menarik jiwamu, itu bukan paranoia, itu panggilan. Trik ini adalah titik aksesmu, bukan untuk melarikan diri dari hidup, tapi untuk bertahan di dalamnya. Untuk akhirnya selaras dengan Tuhan dengan cara yang tidak bisa ditawarkan oleh sistem manapun, guru manapun, bahkan agama sekalipun. Ini bukan tentang bergabung dengan gereja, gerakan, atau tren. Ini tentang penyelamatan jiwa. Ini tentang kalibrasi, ulang energi jiwamu. Dan jika kamu membaca ini, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah selaras dengan pesan ini. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah bagian dari 1% yang terbangun secara spiritual. Waktunya telah tiba untuk melangkah ke dimensi tak terlihat dan mengambil posisimu dalam serangan spiritual ini. Kita sudah memasuki masa di mana misil dan penyakit jiwa sama-sama meledak. Tapi hanya satu yang masuk berita utama. Dunia roh sedang menembus dunia fisik, dan kebanyakan orang buta akan hal itu. Depresi, kemarahan, kebingungan, kelelahan, ini bukan sekadar emosi biasa lagi. Ini adalah serangan spiritual. Dan gelombang berikutnya bukan hanya akan menghantam ekonomi atau perbatasan negara. Itu akan menyerang pikiranmu, jiwamu, frekuensimu. Kamu harus bersiap, bukan nanti, sekarang. Perang yang kita lihat di TV hanyalah cermin dari apa yang terjadi di alam lain. Malaikat dan iblis bukan dongeng. Mereka adalah energi nyata, kehadiran nyata. Dan saat ini mereka sedang bertarung untuk jiwa umat manusia. Kamu tidak ditempatkan di masa ini secara kebetulan. Kamu lahir untuk menyaksikan dan menahan guncangan ini. Dan itu hanya bisa terjadi jika kamu memperlengkapi dirimu secara rohani. Trik terlarang ini adalah bajumu. Jangan menunggu berita buruk berikutnya untuk menyadarinya. Jangan tunggu sampai kamu hancur secara mental, baru sadar bahwa kamu sedang diserang. Bertindaklah sekarang, bergeraklah sekarang. Tuhan sedang memanggil, bukan lewat petir, tapi lewat keheningan. Dan hanya yang peka yang akan mendengar bisikan itu. Trik ini, metode ilahi ini, bukan pilihan terakhir.
Ini adalah pertahanan pertama. Gunakan sekarang, atau kamu akan terseret dalam kehancuran spiritual yang sudah mulai bergerak. Para leluhur tahu tentang ini, dan mereka takut akan kekuatannya. Para nabi membisikkan petunjuk, tapi tidak pernah mengungkapkannya sepenuhnya. Itu disegel, dilindungi oleh kehendak Tuhan, bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga. Karena jika sampai jatuh ke tangan yang salah, kerusakannya akan mengerikan. Tapi hari ini Tuhan telah membukanya kembali. Bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang siap menanggung bebannya. Kamu sedang diberikan akses ke sesuatu yang telah dilupakan umat manusia. Sebuah koneksi langsung ke sumber segalanya. Ini bukan agama. Ini adalah teknologi rohani murni. Kode ilahi. Koneksi nirkabel orisinal ke Yang Maha Tinggi. Dan sekarang, saat sistem-sistem dunia runtuh, kerajaan-kerajaan dunia jatuh, teknik suci ini kembali seperti frekuensi lama yang memanggil masuk ke dalam jiwamu. Ini tidak membutuhkan lilin, mantra, atau kristal. Ini hanya membutuhkan keheningan, ketaatan, dan keselarasan. Kamu tidak di sini untuk jadi saksi sejarah. Kamu di sini untuk mengubah jalannya dari dalam. Apa yang dulu disegel kini terbuka. Apa yang dulu terlalu kuat untuk manusia, sekarang adalah satu-satunya kekuatan yang cukup kuat untuk menyelamatkannya. Trik ini sederhana tapi bukan lembek. Ia menuntut perhatianmu, keheninganmu, penyerahanmu. Ia tidak mencolok. Tapi ini adalah aktivasi paling kuat yang tersisa. Tuhan telah mempercayakan kamu dengan apa yang dulu dilarang. Sekarang buktikan bahwa kamu layak membuka kuncinya, bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena dunia ini sedang melaju ke dalam badai yang hanya sedikit orang yang akan mampu bertahan secara rohani. Trik ini, metode koneksi ilahi ini, bukanlah soal kenyamanan. Ini adalah garis hidup. Kamu tidak punya waktu berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Kamu hanya punya momen. Ketika dunia berteriak makin keras, roh justru berbicara makin pelan. Suara yang terus kamu abaikan itu, rasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang memanggilmu, itu adalah gerbang surga yang sedang mendorongmu masuk. Jangan tunggu sampai tertutup. Jangan tunggu sampai kelaparan rohani melanda jiwamu. Dalam setiap hidup ada satu momen ketika keheningan menjadi kebenaran yang paling lantang. Ketika kebisingan dunia menjadi tak tertahankan dan satu-satunya pilihanmu adalah masuk lebih dalam secara langsung, secara ilahi. Inilah momennya. Gunakan teknik ini. Kedua tangan menutupi mata. Ucapkan, "Aku satu dengan Tuhan." Biarkan frasa itu membuka surga sebelum pintu tertutup, sebelum pukulan datang, sebelum cahaya menghilang. Kamu bukan kosong. Kamu tidak sendirian. Kamu diciptakan untuk membawa unduhan ilahi, korde rohani, hikmat kekal. Tapi dunia ini telah mengaburkan penglihatanmu, menumpulkan indramu, dan meracuni frekuensimu. Tirai antara surga dan bumi sebenarnya tipis, tetapi hanya bagi yang murni, siap dan terbangun. Trik ini menembus tirai itu, memberimu akses atas sesuatu yang seharusnya memang menjadi milikmu. Tuhan memiliki gudang penyimpanan rohani penuh kekuatan, wawasan, kesembuhan, dan strategi. Kamu tidak perlu memohon, kamu hanya perlu selaras. Tekniknya, kedua tangan di atas mata, gelap di dalam, sunyi di luar, adalah pintu masuk kembali ke pusat kendali ilahi. Kamu bukan sedang kabur dari hidup. Kamu sedang meningkatkan kualitas hidupmu. Kamu sedang selaras dengan frekuensi tertinggi yang tersedia bagi manusia. Jika kamu bisa melihat apa yang menantimu di balik keheningan itu, kamu tidak akan pernah menunda lagi. Kejelasan ilahi, kedamaian tak tergoyahkan, ketangguhan dari dalam, itulah yang ada di balik tirai. Tapi hanya yang cukup berani untuk melihat ke dalam yang akan menerimanya. Jangan sia-siakan akses ini. Jangan tunda warisanmu. Gudang Tuhan terbuka, tapi tidak akan lama. Ini terdengar terlalu sederhana, terlalu tenang untuk dianggap penting. Hanya dua tangan yang diletakkan lembut di atas mata. Tapi ini bukan sekadar postur keheningan. Ini adalah posisi nubuat. Tanganmu membentuk gerbang, perisai, segel rohani. Ia memblokir ilusi dunia dan membuka mata rohmu. Saat kamu menutupi penglihatan,
fisikmu, kamu mengatakan pada jiwamu, sekarang giliranmu untuk melihat. Inilah saat roh mengambil alih. Dalam kitab suci, kebutaan seringkali mendahului penglihatan ilahi. Paulus dibutakan sebelum bisa melihat, para nabi disembunyikan sebelum mereka mendengar. Ketika kamu menutup cahaya fisik, kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk mengaktifkan penglihatan batin. Inilah alasan posisi ini dulu disembunyikan. Karena kekuatannya bukan pada tubuh, tetapi pada apa yang dipicunya di dalam. Ini bukan yoga, bukan takhayul. Ini adalah arsitektur ilahi yang sedang diaktifkan. Ini adalah protokol ilahi. Dan ketaatanmu terhadapnya adalah perisai. Di dunia yang dipenuhi ketakutan, kekacauan, dan manipulasi, perlindungan tidak lagi berasal dari tembok atau senjata. Itu datang dari keselarasan, perlindungan, dan frekuensi. Dan tindakan sederhana ini, tangan di atas mata, napas melambat, berbisik, "Aku satu dengan Tuhan," akan mengubah ulang medanmu, membuatmu tak terlihat oleh kekuatan musuh, menempatkanmu di bawah radar rohani. Saat dunia bertarung dengan kebisingan, kamu bergerak dengan diam ilahi, tersembunyi, tertutup, tak tersentuh. Kita hidup di zaman di mana medan perangnya adalah pikiran. Kelelahan mental, terlalu banyak berpikir, kebas rohani. Itulah rantai yang membuat orang terjebak dalam penjara palsu. Musuh tahu ia tak perlu memenjarakan tubuhmu jika ia bisa memenjarakan pikiranmu. Tapi Tuhan tidak diam dalam perang ini. Ia memberimu kunci, metode kuno yang dulu menghancurkan tembok mental antara kamu dan dia. Ini bukan sekadar menenangkan pikiran, ini tentang membebaskan jiwamu. Tembok di kepalamu yang dibangun dari trauma, kebohongan, kebisingan, dan gangguan tidak permanen. Mereka bisa dihancurkan, tapi hanya dengan kekuatan ilahi. Ketika kamu menggunakan trik ini, memblokir cahaya, berbisik kebenaran, kamu bukan sedang bermeditasi. Kamu sedang meluncurkan pelarian rohani. Kamu sedang menyatakan perang terhadap rantai batinmu. Dan surga merespons dengan kuasa. Bayangkan beban terangkat, kabut menghilang. Itu bukan imajinasi, itu pewahyuan. Kamu tidak diciptakan untuk berjalan dalam kebutaan rohani. Kamu diciptakan untuk melihat dengan mata ilahi. Berpikir dengan pikiran yang diperbarui, mendengar suara Tuhan tanpa distorsi. Trik ini adalah awal kebebasan itu. Tapi ia membutuhkan penyerahan, keheningan, dan konsistensi. Gunakan kuncinya. Buka pikiranmu. Keluar dari penjara itu. Apa yang dulu dilarang surga, sekarang diperintahkan. Apakah kamu merasakan pergeseran itu? Apakah kamu merasakan urgensinya? Ini bukan pilihan lagi. Trik ini yang dulu terlalu sakral untuk digunakan, sekarang adalah tugas ilahimu. Tuhan tidak sekadar menyarankannya, Dia mendesaknya. Dia menaruhnya di tanganmu seperti senjata rohani dengan satu instruksi. Gunakan sekarang. Kenapa? Karena dunia sedang memasuki fase di mana logika akan gagal, strategi tidak akan cukup, sistem manusia akan runtuh seperti istana pasir dalam badai, dan dalam kekacauan itu, hanya yang selaras secara rohani yang akan tetap teguh. Hanya mereka yang membangun bunker di dalam keheningan, dan roh yang akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Teknik ini adalah cetak biru keselamatanmu. Ini bukan kemewahan. Ini soal hidup atau mati. Setiap pelepasan ada waktunya. Ini tidak tersedia dulu karena kita belum membutuhkannya. Tapi sekarang kita ada di tengah badai. Kamu mendengarnya bukan karena kebetulan. Surga telah menjadwalkan pesan ini khusus untukmu. Perintah ini bukan untuk massa, tapi untuk sisa umat. Taatilah, aktifkanlah, hiduplah di dalamnya. Lupakan fantasi. Ini bukan puisi, ini bukan simbolik. Bunker rohani itu nyata, dan kamu akan membutuhkannya. Kamu sedang menyaksikan dunia terurai, dari sistem pemerintahan hingga hubungan pribadi. Tapi di balik permukaan ada perang tak kasat mata yang mengguncang fondasi. Apa yang kamu bangun sekarang akan menentukan apakah kamu berdiri atau jatuh. Trik ini, keselarasan ini, adalah satu-satunya tempat amanmu. Bunker bukan sekadar perlindungan. Itu persiapan, tempat di mana orang pilihan dilatih, dimurnikan, dan diperlengkapi. Tuhan tidak memanggilmu untuk bersembunyi. Dia memanggilmu untuk
mengokohkan dirimu menjadi tak tergoyahkan. Dunia akan tenggelam dalam kepanikan, tapi kamu akan bergerak dalam damai, kejelasan, dan ketajaman supranatural. Karena kamu telah membangun tempat suci di dalam dirimu. Kamu telah mengaktifkan frekuensimu. Kamu telah selaras dengan sumber tertinggi. Bayangkan mendengar kekacauan dan tetap tak terguncang. Bayangkan menyaksikan kehancuran, tetapi masih menerima instruksi ilahi. Ini bukan angan-angan. Ini adalah kenyataan bagi mereka yang mengambilnya dengan serius. Bunker rohani adalah keadaan, eksistensi, bukan tempat. Ini tentang siapa dirimu yang sedang dibentuk. Dan batu pertama diletakkan dalam keheningan dengan tangan menutupi mata dan bisikan, "Aku satu dengan Tuhan. Bangun sekarang atau hancur nanti." Kamu tidak bisa menghentikan misil. Kamu tidak bisa menghentikan kegilaan. Tapi kamu bisa menghentikan semuanya, memasuki atmosfermu. Kamu tidak ditakdirkan untuk memikul beban runtuhnya dunia. Kamu ditakdirkan untuk berdiri sebagai portal kedamaian, pembawa kejernihan, simpul energi ilahi dalam dunia yang telah menjadi gila. Tapi hanya jika kamu melindungi dirimu dan trik ini adalah bajumu. Ada alasan mengapa segalanya terasa lebih berat belakangan ini. Bukan hanya soal politik, bukan hanya berita. Ini adalah tembakan silang spiritual, perang psikologis, dan itu menghantam pikiran dan jiwa mereka yang tidak terlindungi. Tapi kamu telah ditunjukkan rahasianya. Aktivasi ilahi ini membentuk perisai energi di sekeliling jiwamu. Kamu mungkin tetap berjalan melewati api, tapi kamu tidak akan terbakar. Kamu mungkin tetap mendengar hiruk-pikuk, tapi itu tidak akan masuk ke dalam dirimu. Ini bukan khayalan, ini fisika spiritual. Saat kamu selaras dengan frekuensi ilahi, energi yang lebih rendah tidak dapat menyentuhmu. Auramu berubah, posturmu berubah, pikiranmu menjadi tak tergoyahkan. Itulah kekuatan dari trik ini. Bukan untuk mengeluarkanmu dari dunia, tapi agar kamu bisa berjalan melewati dunia tanpa terjamah. Misil mungkin jatuh, kegilaan mungkin meningkat, tapi kamu tetap tidak tergoyahkan. Imajinasi bukan hal kekanak-kanakan. Itu adalah teknologi suci. Tempat visi ditanam, tempat surga berbicara. Dunia telah membajak imajinasi dengan ketakutan dan fantasi, tapi Tuhan mendesainnya sebagai proyektor ilahi. Dan ketika kamu meletakkan tangan di atas mata dan membayangkan kesatuan dengan Tuhan, kamu sedang melakukan lebih dari sekadar meditasi. Kamu sedang menggeser dimensi. Latihan sakral ini mengubah frekuensimu dalam hitungan detik. Tubuhmu menjadi tenang, otakmu berpindah dari takut ke iman, medan energimu selaras dengan resonansi surgawi, dan tiba-tiba, di tempat dulu ada kecemasan, sekarang ada keyakinan. Di tempat dulu ada kebingungan, sekarang ada kejernihan. Kamu tidak berimajinasi untuk melarikan diri. Kamu berimajinasi untuk mencipta, untuk menyelaraskan, untuk mengaktifkan kode surga di dalam. Jangan biarkan siapapun meremehkan ini. Ini bukan omong kosong, spirit inilah ilmu spiritual. Pikiranmu bersifat elektrik, imajinasi bersifat magnetik, dan trik ini menyelaraskan keduanya dengan kehendak Tuhan. Itulah kekuatan, itulah transformasi, itu dampak langsung. Satu momen visi ilahi bisa mengalahkan seumur hidup dalam ketakutan. Satu bisikan dari langit bisa menghancurkan ribuan pikiran yang membuatmu ragu. Satu sentuhan dari Tuhan bisa menenangkan badai yang selama ini tak bisa kamu jinakkan. Hari ini kita hidup dalam dunia yang paling terhubung secara teknologi. Namun ironisnya, kita juga paling tersesat secara rohani. Kita lebih banyak menggulir layar daripada membuka hati. Lebih sering mengetuk layar ponsel daripada mengetuk pintu langit dalam doa. Kita berbicara, memposting, berkomentar, tapi tidak lagi mendengarkan. Kita lupa bahwa Tuhan tidak hadir di antara notifikasi. Dia tidak berada di Instagram feed atau trending topik Twitter. Dia tidak berbisik di keramaian, tapi menunggu di tempat yang sepi, di ruang batin yang senyap, dalam sunyi yang suci, di balik layar yang mati, di ruang di mana sinyal dunia terputus dan sinyal surga menyala kembali. Karena koneksi ke surga tidak membutuhkan tapi ketaatan. Bukan sinyal, tapi kesadaran. Bukan kamera depan, tapi mata hati yang terbuka.
Trik ini sederhana namun dahsyat. Matikan dunia untuk sejenak dan Tuhan akan menghidupkan jiwamu. Tarik napas dalam, tutup matamu, dan letakkan tangan di atas wajahmu. Bukan untuk menyembunyikan kesedihan, tetapi untuk mencabut dirimu dari jaringan yang salah. Itu adalah ribut spiritual, sebuah res ilahi yang menyingkirkan kebisingan dunia dan menyambungkanmu kembali ke sumber kekuatan sejati. Setiap kali kamu melakukannya, ada sesuatu yang berubah. Kedamaian turun seperti hujan halus. Kekuatan yang terlupakan bangkit dari dalam. Dan yang paling menakjubkan, suara surga mulai terdengar kembali. Tidak ada notifikasi, tidak ada suara keras, hanya bisikan yang cukup kuat untuk menggerakkan seluruh takdirmu. Dan ketika kamu kembali dari keheningan itu, dunia mungkin masih sama. Tapi kamu tidak, karena kamu baru saja tersambung bukan dengan teknologi, tapi dengan langit itu sendiri. Dan itulah koneksi yang akan menuntunmu melampaui segala ketakutan, melampaui segala rintangan menuju panggilanmu yang sejati. Kamu bukan gila karena butuh keheningan. Kamu bukan lemah karena menarik diri dari keramaian. Dan kamu bukan malas karena menginginkan ketenangan. Kamu sedang direkalibrasi, diarahkan ulang, dibentuk kembali oleh tangan yang tak terlihat. Apa yang dunia sebut diam, Tuhan sebut pengisian ulang. Apa yang manusia anggap penundaan, Tuhan nyatakan sebagai unduhan ilahi. Karena apa yang sedang Dia berikan padamu dalam keheningan jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih abadi daripada semua yang ditawarkan dunia dalam kebisingan dan keramaian. Tapi kamu harus membuat keputusan, putuskan koneksi sekarang. Sebelum sinyalnya benar-benar hilang, sebelum hati jadi terlalu keras dan suaranya tak lagi terdengar di antara notifikasi. Kebanyakan tidak akan mengerti ini. Kebanyakan akan mengabaikan peringatan ini. Mereka akan terus menggulir kembali ke ketakutan mereka. Kecanduan akan validasi, kekelelahan jiwa yang tak pernah mereka sembuhkan. Tapi bukan kamu, karena kamu masih di sini. Kamu membaca ini sampai akhir. Kamu merasakan getaran itu di dalam tulangmu. Sebuah api yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi kamu tahu itu nyata. Itu karena kamu bukan bagian dari kebanyakan. Kamu adalah bagian dari yang tersisa, yang setia. Mereka yang tetap peka saat dunia tertidur. Mereka yang tetap taat saat yang lain mengejar tren. Mereka yang bisa dipercaya oleh langit karena hati mereka tetap bersih saat semua penuh tipu daya. Kamu tidak dikirim untuk berbaur. Kamu tidak dilahirkan untuk meniru. Kamu ditugaskan untuk menembus, untuk berjalan dengan tenang saat yang lain panik dan berteriak, untuk bangkit tanpa keramaian, karena Tuhanlah yang mengangkatmu. Bukan sistem, bukan manusia. Cetak biru kehidupanmu memang selalu tersembunyi. Itu cara Tuhan melindunginya dari tangan yang salah. Tapi sekarang Dia menyingkapkannya. Bukan kepada semua orang, hanya kepada mereka yang siap menanggung bobotnya, mereka yang telah dibentuk dalam keheningan, ditempa dalam kesunyian, dan sekarang dipanggil untuk berjalan, bukan dengan sorotan, tetapi dengan urapan. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu bukan orang biasa. Kepekaanmu, ketajaman hatimu, dan kerinduanmu akan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas dunia. Itu bukan kelemahan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda bahwa kamu adalah bagian dari yang dipilih. Tanda bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih suci. Saat banyak orang menolak suara hatinya, kamu justru mencarinya. Saat dunia menertawakan keheningan, kamu mendambahkannya. Karena rohmu mengenali sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Trik ini, kode ini, panggilan ini, bukan hanya untuk hiburan atau inspirasi. Ini adalah sinyal tugasem, kunci ilahi yang ditanam dalam dirimu sebelum kamu dilahirkan. Yang 1% tidak menunggu validasi. Mereka tidak menunggu tepuk tangan. Mereka bertindak berdasarkan wahyu. Ketika dunia butuh bukti, yang dipilih hanya butuh bisikan. Kamu telah ditunjukkan jalannya. Sekarang jalan. Gunakan triknya. Buka kanalnya. Hidupi cetak birunya. Terkadang kekuatan terbesar tidak datang dari muncul, tetapi dari menghilang.
Yang terpilih tidak bangkit dengan hiruk-pikuk. Mereka tidak membangun panggung, mereka membangun altar. Mereka tidak mencari sorotan, mereka mencari hadirat. Tuhan tidak memanggilmu untuk sekadar dikenal, tapi untuk dikhususkan. Untuk masuk ke ruang suci, ruang di mana hanya suaranya yang terdengar. Menghilang dari radar dunia bukan tanda kegagalan. Itu adalah tanda persiapan, keheningan, bukan pengasingan. Itu adalah tempat pemurnian, tempat di mana kekuatan surgawi diunduh secara diam-diam. Lihatlah para tokoh ilahi, Isa di padang gurun, Musa di atas gunung, Ilyas di dalam gua. Mereka semua menghilang dulu sebelum muncul membawa terang yang tidak bisa dipadamkan dunia. Kenapa mereka harus pergi? Karena padang gurun adalah ruang pengunduhan ilahi. Gunung sunyi adalah tempat strategi surgawi diturunkan. Gua yang gelap adalah tempat identitas sejati dimurnikan. Ini bukan hukuman, ini pemisahan. Tuhan tidak sedang menjauhkanmu. Dia sedang menyembunyikanmu, bukan untuk selamanya, tetapi sampai waktumu tiba untuk bangkit dengan kuasa yang tak tergoyahkan. Dan ketika kamu muncul kembali, kamu tidak datang dengan suara bising, tapi dengan otoritas surgawi. Kamu tidak datang untuk membuktikan dirimu, tapi untuk menggenapi cetak biru yang telah lama dijanjikan atas hidupmu. Jadi, jangan takut menghilang. Jangan merasa tertinggal saat yang lain sibuk tampil. Karena kamu tidak dibentuk untuk menjadi viral. Kamu dibentuk untuk menjadi abadi. Waktumu akan datang. Dan saat itu tiba, dunia tidak akan bisa mengabaikan kehadiranmu. Karena kamu membawa sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Kamu membawa trik ilahi, kekuatan suci, dan misi surgawi. Dan itu adalah alasan kenapa kamu dipilih. Biarkan dunia mengejar sorotan. Biarkan mereka mengukur nilai dari jumlah pengikut, likes, dan validasi. Kosong. Tapi kamu carilah sumbernya. Carilah wajah Tuhan, bukan perhatian dunia. Carilah suaranya yang lembut di balik kabut kebisingan ini. Karena yang kamu cari bukan panggung, tapi pemurnian. Bukan popularitas, tapi pewahyuan. Menghilanglah, tapi bukan karena lelah, bukan karena kalah. Menghilanglah dalam hadirat Tuhan karena hanya dalam kesunyian suci itu takdirmu ditulis ulang. Gunakan trik ini bukan sebagai pelarian tapi sebagai pintu gerbang. Pintu menuju ruang tersembunyi. Tempat para jiwa pilihan dipanggil, ditempah dalam nyala api ilahi yang tidak terlihat oleh mata dunia. Serangan akhir sudah mendekat. Kamu bisa merasakannya di tubuhmu, di mimpi-mimpimu yang semakin tajam dalam kekacauan yang merayap di sekitarmu. Tapi dengar ini, panik bukan bagianmu. Kebingungan bukan warisanmu. Kamu bukan dari dunia ini dan karena itu kamu tidak akan diguncang olehnya. Kamu dilahirkan untuk melihat melalui mata Tuhan. Melihat bukan hanya apa yang nyata tetapi apa yang belum terlihat namun sedang dibentuk. Dan itu membutuhkan satu hal, pecahkan segelnya. Segel ketakutan yang membungkam nyalimu. Segel keraguan yang mengaburkan penglihatanmu. Segel keterbatasan yang diwariskan oleh luka masa lalu. Trik ini adalah palumu, alat surgawi, yang sudah ditanamkan dalam rohmu sejak awal. Gunakan bukan dengan keraguan, tapi dengan keyakinan penuh. Begitu segel itu pecah, wahyu akan mengalir seperti sungai tanpa henti. Kamu akan mulai melihat melampaui waktu, merasakan melampaui logika, mengetahui hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Manusia karena itu berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Itu bukan khayalan, itu kecerdasan spiritual, itu bukan keajaiban langka, tapi warisan jiwa-jiwa yang dipilih. Di fase akhir ini, dunia tidak butuh lebih banyak opini. Dunia butuh mata yang bisa melihat seperti Tuhan melihat. Bukan penglihatan fisik tapi visi ilahi, penglihatan yang tembus waktu, penglihatan yang membedakan terang dari bayangan, kebenaran dari tipu daya. Yang terpilih tidak bertahan karena kekuatan. Kekuatan bisa melemah, tubuh bisa lelah. Tapi visi-visi ilahi itu tak pernah padam, karena saat yang lain terjebak dalam reaksi, kamu bergerak dalam pewahyuan. Saat yang lain sibuk bertanya apa yang terjadi, kamu sudah tahu mengapa itu terjadi. Inilah yang membedakanmu.
Inilah kenapa kamu tidak pernah cocok di keramaian. Kenapa kamu selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar memanggilmu? Karena kamu tidak dibentuk untuk bertahan dalam gelap, kamu dibentuk untuk menerobosnya. Jadi sekarang ambil palumu, pecahkan segelnya dan lihat apa yang dunia anggap rahasia Tuhan sedang siapkan sebagai senjatamu. Kamu harus melihat secara berbeda untuk hidup secara berbeda. Lakukan sekarang tangan di atas mata bisik. Aku satu dengan Tuhan. Pecahkan segel, ubah lensa, masuki pandangan ilahi sebelum badai membutakan semua orang. Kamu bukan tak berdaya, kamu bukan lemah, kamu terpilih. Dan kejernihanmu adalah perisai. Suar bukan untuk menggema ketakutan. Suaramu diciptakan untuk menyatakan kebenaran yang menembus alam. Di masa seperti ini, saat kata-kata jadi murahan dan kebisingan di mana-mana, Tuhan sedang membangkitkan sisa yang suaranya membawa bobot. Bukan volume, bukan popularitas, tapi otoritas surga. Dan itu hanya muncul saat kata-katamu lahir dari keheningan di tempat dalam roh, bukan ego. Banyak orang berbicara dari pikiran, beberapa dari emosi, tapi yang terpilih mereka berbicara dari roh, dan suara itu mematahkan belenggu. Suara itu mengubah atmosfer, dan jika kamu pernah merasa dibungkam, diabaikan atau tidak pada tempatnya, itu karena suaramu memang tidak ditujukan untuk telinga biasa. Suaramu diciptakan untuk menghancurkan batas-batas rohani. Tapi sebelum kamu berbicara, kamu harus selaras, kamu harus terhubung. Trik yang terlarang itu mempersiapkan suaramu, bukan hanya pikiranmu. Itulah mengapa keheningan itu penting. Karena dalam keheningan Tuhan menyelaraskan nada kebenaran dan waktumu. Dia memberimu kata-kata yang bukan hanya menginformasikan, tapi menyalakan. Ini bukan pidato publik. Ini adalah ucapan ilahi. Ketika kamu berbicara dari tempat keselarasan, bahkan satu kalimat pun membawa bobot nubuat. Ia menembus kebohongan seperti pedang. Ia membangkitkan yang mati. Ia mematahkan benteng-benteng. Itulah kekuatan dari suara yang disucikan. Jadi berhentilah meragukan suaramu. Berhentilah menghafal naskah mereka. Kamu tidak diciptakan untuk meniru dunia. Kamu diciptakan untuk mengganggunya. Tapi semua itu dimulai dari penyelarasan rohani. Berbicaralah lebih sedikit kepada manusia dan lebih banyak kepada Tuhan. Lalu ketika waktunya tiba, bukalah mulutmu dan biarkan api mengalir. Karena dunia tidak butuh pendapat lain. Dunia butuh suara yang diurapi. Banyak orang menangis. Di mana Tuhan? Mengapa tidak ada yang berubah? Tapi kebenarannya surga tidak terlambat. Surga sedang menunggumu bukan dalam penghakiman, tetapi dalam undangan. Gerbang-gerbang sudah terbuka, pewahyuan sudah siap, tapi ketaatan adalah pemicunya. Dan sampai kamu melangkah, gerakan surga akan tetap tertahan, bukan karena hukuman, tapi karena protokol. Ketaatan bukan sekadar soal perilaku moral. Itu tentang penyelarasan energi. Itu tentang berkata iya meskipun jiwamu gemetar. Itu tentang mempercayai meskipun logikamu berdebat. Setiap tindakan ketaatan mengirimkan sinyal ke yang ilahi. Aku siap sekarang. Dan surga merespons bukan kepada kebutuhan tapi kepada kesiapan. Trik yang telah ditunjukkan kepadamu, itulah langkahmu. Itulah ujian ketaatanmu. Gunakanlah dan lihatlah bagaimana gerbang-gerbang surga terbuka lebar. Jika kamu merasa terjebak, bukan karena Tuhan melupakanmu, tapi karena tingkat selanjutnya membutuhkan penyerahan yang lebih. Kamu tidak bisa mengakses pewahyuan baru dengan kebiasaan lama. Kamu tidak bisa menerima hujan rohani jika cangkirmu menghadap ke bawah. Tuhan tidak menunggu kesempurnaanmu, Dia menunggu yamu, dan Ia dimulai dalam keheningan dengan mata tertutup. Tangan menutup wajah, berbisik, aku selaras, aku menyerah, aku percaya. Jadi berhentilah menunggu Tuhan seolah Dia kereta yang terlambat. Surga sudah penuh dengan berkat-Mu, kejelasan-Mu, kuasa-Mu, semuanya menunggu langkah berikutnya. Dan langkah itu adalah milik-Mu. Ketaatan adalah pengapian, pewahyuan adalah hadiahnya. Bergeraklah sekarang, taatlah sekarang. Saksikan yang mustahil menjadi tak terhindarkan. Terlalu banyak orang yang diberitahu untuk mengabaikan perasaan mereka, menekannya atau menyembunyikannya. Tapi bagaimana jika emosimu bukanlah musuhmu? Bagaimana jika itu adalah sinyal yang dikodekan dari jiwamu?
Bagaimana jika kecemasanmu bukanlah kelemahan, tapi pesan bahwa rohmu tidak selaras? Bagaimana jika kesedihanmu bukanlah disfungsi, tapi undangan menuju penyembuhan yang lebih? Orang-orang pilihan mengerti bahwa perasaan bukan cacat melainkan bendera penanda. Tuhan merancang tubuh dan rohmu untuk memberitahu ketika ada yang salah, atau ketika sesuatu yang suci sedang ingin dilahirkan. Teknik keheningan dengan tangan menutup mata bukan hanya untuk menyingkirkan kekacauan, tapi untuk memberi ruang bagi dunia batinmu untuk berbicara. Karena di balik rasa takut seringkali ada kejelasan, di balik kesedihan seringkali ada pewahyuan. Tapi kamu tidak akan pernah mendengarnya jika kamu terus-menerus membungkamnya. Ketika kamu duduk dalam keselarasan ilahi, emosi-emosi muncul bukan untuk menyakitimu tapi untuk menyembuhkanmu. Tuhan tidak takut pada perasaanmu. Dia yang menciptakannya. Dia bergerak melalui mereka, tapi Dia juga mengubahnya. Ketika kamu merasakan secara mendalam di dalam hadiratnya, emosimu berubah dari beban berat menjadi bimbingan ilahi. Amarah menjadi hasrat, kesedihan menjadi kepekaan, ketakutan menjadi api. Triknya bukan merasakan lebih sedikit, tapi merasakan dalam keselarasan. Jangan lari dari emosimu. Berlarilah bersama mereka menuju takhta. Biarkan mereka menuntunmu kembali ke sumber. Biarkan keheningan yang ilahi memberimu bahasa atas apa yang selama ini jiwamu coba teriakan. Karena ketika emosimu sembuh dan selaras, mereka tidak menghancurkanmu. Mereka memberdayakanmu. Dunia menunggu masa depan seolah itu masih jauh. Tapi kenyataannya, masa depan bukan di depanmu. Itu sudah ada di dalam dirimu. Ide-ide, penemuan, wawasan, visi, semuanya sudah tertanam dalam dirimu seperti kode ilahi yang menunggu untuk dibuka. Tapi pembukaan itu tidak terjadi dalam gerakan. Itu terjadi dalam keheningan, dalam diam, dalam kedekatan dengan Tuhan. Trik ini bukan hanya untuk perlindungan, ini untuk pewahyuan. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkanmu, Dia ingin meluncurkanmu. Dia ingin mengunduh cetak biru yang akan membentuk generasi. Tapi kamu tidak akan pernah mendengarnya jika terus terganggu. Kamu butuh wifi batin. Kamu harus menangkap sinyalnya. Dan ketika kamu berhasil, lihatlah apa yang masuk. Strategi masa depan, kreativitas profetik, inovasi tanpa batas, semuanya ada di dalam. Itulah sebabnya musuh melawan keheninganmu. Dia tidak ingin kamu menemukan apa yang ada di dalam dirimu. Dia tidak takut akan kesibukanmu. Dia takut akan keselarasanmu. Karena saat kamu terhubung, kamu berhenti mengikuti dunia dan mulai membangunnya kembali. Kamu berhenti mengonsumsi dan mulai mencipta. Itulah tujuan dari trik ini. Bukan sekadar bertahan secara spiritual, tapi untuk inovasi supranatural. Kamulah masa depan itu. Kamulah jawaban dari doa seseorang. Kamulah strategi surga yang dibungkus dalam kulit manusia. Berhentilah menunggu dunia berubah. Masuklah ke dalam dirimu dan lepaskan perubahan yang selama ini sudah kamu bawa. Rasanya seperti keterasingan, seperti penolakan, seperti dilupakan. Tapi bagaimana jika kesepianmu itu suci? Bagaimana jika itu bukan hukuman, tapi persiapan? Setiap gerakan besar dari Tuhan selalu dimulai dengan pemisahan. Dia menarikmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu lebih ke dalam kebenaran, kejelasan, dan kuasa. Dan ya, itu menyakitkan, tapi itu istimewa. Sebelum kenaikan harus ada penggalian. Tuhan harus mencabut apa yang tidak bisa ikut naik bersamamu. Dia harus meredam kebisingan, agar kamu bisa benar-benar mendengar tugasmu. Musim ketika kamu dibiarkan atau diabaikan ini adalah ilahi. Keramaian akan mengaburkanmu, sorotan akan mengalihkanmu. Maka dia menyembunyikanmu untuk sementara, untuk alasan, untuk misi. Trik ini terutama untuk mereka yang ada di padang gurun yang tersembunyi, yang dianggap aneh, yang tidak dimengerti. Ketika tidak ada yang mengerti, Tuhan mengerti. Dia menemui kamu dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam perihnya kesendirian. Dan di sanalah dia membisikkan identitas, strategi, dan kekuatan. Triknya adalah menjadikan perpisahan itu sebagai sesuatu yang sakral. Ia mengubah kesepian menjadi mode peluncuran. Jangan terburu-buru kembali bergabung dengan keramaian. Biarkan
Tuhan menyelesaikan proses pemurnian itu. Duduklah dalam keheningan. Letakkan tanganmu di atas matamu dan sadari bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Dan sebentar lagi kamu akan muncul, bukan sebagai seseorang yang patah, tapi yang tak tergoyahkan. Kamu telah diajarkan untuk memisahkan yang fisik dari yang spiritual, untuk memperlakukan tubuhmu seperti cangkang, bukan sebagai tempat suci. Tapi, kebenarannya, tubuhmu adalah portal ilahi. Ia membawa ingatan, menyimpan pola ilahi. Ia selaras dengan surga. Kelelahanmu, rasa sakitmu, firasatmu, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah sinyal spiritual, bukan kecelakaan fisik. Tuhan tidak pernah merancang rohmu untuk hidup terpisah dari tubuhmu. Bahkan Dia memilih untuk diam di dalamnya. Bait suci bukan sekadar konsep, itu adalah kamu. Dan saat kamu mengabaikan atau menolak apa yang tubuhmu ungkapkan, kamu berisiko membungkam salah satu suara utama komunikasi ilahi. Itulah mengapa trik ini latihan sakral akan ketenangan, kegelapan, dan napas, mengaktifkan bukan hanya rohmu, tapi juga sistem sarafmu, sel-selmu, seluruh keberadaanmu. Kamu tidak hanya terhubung dengan Tuhan secara spiritual, kamu merasakannya secara fisiologis. Setiap kali kamu menenangkan diri dan masuk ke dalam, tubuhmu mulai melakukan detoks, suara bising, ketakutan, trauma. Ini bukan sekadar praktik spiritual, ini adalah penyembuhan spiritual. Seringkali, tubuh kita memikul beban yang sesungguhnya, bukan bagiannya beban yang seharusnya ditanggung oleh roh. Ketika kita akhirnya duduk dalam keheningan yang kudus, dalam ruang batin yang sunyi dan penuh kesadaran akan kehadiran ilahi, seluruh sistem dalam diri mulai mengalami penyusunan ulang. Ada pergeseran yang lembut namun mendalam, hormon-hormon di dalam tubuh menyesuaikan diri, pikiran melepaskan pola-pola usang yang selama ini mengikat, dan ruh mulai berbicara dalam bahasa yang tak terucapkan. Dalam momen seperti itu, Tuhan tidak hanya menyapa jiwa, tetapi juga mengalir melalui setiap aspek keberadaan fisik kita, melalui kulit yang menggigil, napas yang tertata, bahkan dalam istirahat yang tenang dan memulihkan. Jangan pernah memandang tubuhmu sebagai penghalang dalam perjalanan spiritualmu. Ia bukan beban, melainkan jembatan yang menghubungkan dunia lahiriah dengan alam ilahi. Sudah tiba waktunya untuk menghormatinya, merawatnya bukan sebagai milik dunia semata, tetapi sebagai sesuatu yang sakral, kudus, dan layak mendapatkan perhatian penuh cinta. Berilah ia bahan bakar yang sehat, waktu untuk pulih, dan dengarkan bisikannya. Tubuh bukan hanya wadah, ia adalah tempat kediaman Tuhan. Undanglah Sang Pencipta masuk, tidak hanya ke dalam jiwamu, tapi juga ke dalam ragamu. Meskipun rapuh dan tak sempurna, tubuh ini dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, dengan penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Ia adalah antena spiritual yang jika disejajarkan dengan roh, mampu menangkap frekuensi ilahi yang membawa kuasa, kehadiran, dan misi suci. Jadi ketika kamu merasa terlalu berbeda, terlalu sensitif atau terlalu dalam bagi dunia ini, ingatlah, itu bukan kelemahan, itu adalah sinyal surgawi. Kamu memang tidak dirancang untuk menyatu dengan sistem dunia yang rusak. Kamu diutus untuk mengusik, mengubah, bahkan meruntuhkannya agar sesuatu yang baru dapat lahir. Para jiwa terpilih tidak menunggu pintu dibukakan bagi mereka. Mereka membentuk pintunya sendiri, dan itu bukan perjalanan yang mudah. Seringkali berarti harus berjalan sendirian, disalahpahami oleh banyak orang, dinilai keliru, bahkan dijauhkan dari keramaian sebagai bagian dari penahbisan ilahi. Sejak usia yang belia, kamu telah merasakannya. Tarikan batin untuk bertanya, menggali, menelusuri hal-hal yang orang lain anggap lumrah. Itu bukan sikap memberontak, melainkan bentuk pengenalan bahwa ada ketidaksinkronan antara sistem dunia dan hukum langit. Dan kamu tidak datang untuk beradaptasi, tetapi untuk mengguncang tatanannya. Bukan dengan kerusuhan, tetapi dengan kesadaran yang jernih. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keselarasan roh dan tubuh yang seimbang. Apa yang kau pelajari ini bukan sekadar teknik untuk melindungi diri. Ia adalah alat aktivasi untuk menyalakan kekhasanmu, untuk menyalakan api suci di dalam dirimu.
Dunia memberi penghargaan pada mereka yang patuh terhadap norma dan sistem, tapi langit memberi kehormatan pada mereka yang taat pada suara Tuhan. Dan terkadang, bentuk ketaatan itu terlihat seperti berdiri sendiri di tengah kobaran api, tanpa jaminan selain keyakinan bahwa kamu tidak sendirian, kamu tidak sedang rusak. Kamu adalah garis ilahi yang ditempatkan secara strategis untuk membelah gelap dan membuka jalan bagi cahaya. Kamu tidak akan pernah merasa cocok di dunia ini, karena kamu memang tidak diciptakan untuk menyatu dengannya. Kamu dirancang untuk menembus, memecah kebekuan, menerangi tempat yang hampa. Maka daripada terus mencoba mengecilkan sinarmu agar sesuai dengan ruang yang sempit, bersinarlah lebih terang lagi. Tampilkan seluruh potensimu dengan rendah hati. Gunakan semua hikmat surgawi yang telah ditanamkan. Tetaplah membumi, tapi jangan pernah merendahkan cahaya dari dalam dirimu.